Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Sirius kelas Data Mining akan mempresentasikan hasil Exploratory Data Analysis atau EDA dan klasifikasi menggunakan metode machine learning berdasarkan data pinjaman pribadi konsumer pada bank. Pertama-tama akan diperkenalkan anggota dari kelompok Sirius, yaitu Faisa Moldina, Kisina Syafiawan, dan Feli Virginia Putri Wibowo. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan dijelaskan pada video ini. Pertama ada data, kemudian kedua ada visualisasi, ketiga ada klasifikasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba untuk mencari insight dan juga rekomendasi dengan melakukan proses exploratory data analysis atau EDA terhadap data pinjaman pribadi customer pada bank. Namun, sebelum lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui informasi mengenai data dari customer bank loan. Data yang digunakan merupakan data observasi customer pada Terabank, di mana data ini terdiri dari 5.000 observasi dengan 14 variabel. Kemudian, setelah dilakukan exploratory data analysis atau EDA, terdapat 13 aplikasi data, sehingga data yang selanjutnya digunakan menjadi sebanyak 4.997. Permasalahan dari observasi ini adalah pihak manajemen bank tersebut ingin memperbanyak nasabah pinjaman pribadi. Variabel dari data bank ini adalah pertama ID yang hanya melihatkan urutan ID dari customer, kemudian age adalah umur dari customer dalam tahun, lalu ada experience yang merupakan jumlah tahun pengalaman bekerja profesional, lalu income yang merupakan pendapatan tahun dari customer dalam $1.000, lalu ada zip code yang hanya menunjukkan kode pos customer, kemudian family yang merupakan ukuran atau banyaknya anggota keluarga dari customer, lalu ada CC average yang merupakan rata-rata pengeluaran untuk kartu kredit per bulan dalam $1.000, lalu ada education yang merupakan tingkatan dari pendidikan di mana dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori 1 adalah untuk belum lulus, kategori 2 untuk yang sudah lulus, kemudian kategori 3 untuk yang sudah lebih lanjut atau profesional. Kemudian mortgage yang merupakan nilai dari hipotek rumah jika ada dalam $1.000, lalu personal loan yang merupakan target variabel dari data bank loan ini, di mana menunjukkan apakah customer ini menerima pinjaman pribadi yang ditawarkan pada kampanye terakhir. Lalu ada securities account menunjukkan apakah customer ini memiliki rekening sekuritas di bank atau tidak. Lalu ada CD account yang menunjukkan apakah customer memiliki rekening sertifikat deposito di bank ini atau tidak. Kemudian online yang menunjukkan apakah customer menggunakan fasilitas internet banking atau tidak. Lalu ada credit card yang menunjukkan apakah customer menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank ini atau tidak. Kemudian, setelah dilakukan exploratory data analysis atau EDA, variabel dari data bank loan yang digunakan hanya 12 variabel, karena variabel dari ID dan juga zip code tidak digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa insight yang didapat melalui visualisasi variabel-variabel dari data yang digunakan. Dari plot ini ditunjukkan hasil dari korelasi antar variabel di mana terlihat bahwa variabel umur dan pengalaman memiliki hubungan positif yang sangat kuat, yaitu sebesar 0,99. Hal ini dikarenakan seiring bertambahnya umur, maka pengalaman bekerja profesional juga pasti bertambah atau meningkat. Kemudian, variabel pengeluaran rata-rata kartu kredit dan penghasilan memiliki hubungan positif yang kuat, yaitu sebesar 0,65. Artinya, besar rata-rata yang dikeluarkan per bulan untuk kartu kredit akan meningkat atau bertambah jika penghasilan meningkat atau semakin bertambah besar. Dari plot sebelumnya, variabel age tidak terlihat signifikan dan berpengaruh terhadap personal loan. Maka, diubah menjadi variabel kategorik dengan 2 kategori yaitu dewasa, umur 23-55 tahun, dan tua, umur 56-67 tahun. Berdasarkan plot, terlihat bahwa baik dewasa maupun tua mayoritas tidak melakukan pinjaman pada bank. Namun, customer dewasa lebih banyak melakukan pinjaman dibandingkan dengan yang tua. Berikut merupakan visualisasi variabel kategorik dengan variabel target. Dari plot 1, terlihat bahwa jumlah customer yang sudah lulus dan lanjutan atau profesional cenderung lebih akan melakukan pinjaman dibandingkan dengan yang belum lulus, walaupun jumlah customer yang tidak menerima pinjaman dari masing-masing jenis pendidikan jauh lebih mendominasi. Lalu dari plot 2 terlihat bahwa customer yang tidak memiliki akun sekuritas cenderung lebih banyak yang akan melakukan pinjaman, walaupun jumlah customer yang tidak melakukan pinjaman, baik yang memiliki akun sekuritas atau tidak memiliki akun sekuritas, lebih mendominasi. Lalu, dari plot 3 juga terlihat bahwa customer yang memiliki sertifikat deposit cenderung lebih banyak yang akan melakukan pinjaman, walaupun jumlah customer yang tidak melakukan pinjaman dari yang mempunyai sertifikat jauh lebih mendominasi. Selanjutnya dari plot 4 terlihat bahwa jumlah customer yang menggunakan internet banking cenderung lebih akan melakukan pinjaman dibandingkan dengan yang tidak, meskipun jumlah dari masing-masing customer baik yang menggunakan internet banking atau tidak dan tidak menerima pinjaman jumlahnya lebih mendominasi. Dan dari plot terakhir, terlihat bahwa jumlah customer yang tidak menggunakan credit card cenderung lebih akan melakukan pinjaman dibandingkan dengan yang tidak, meskipun jumlah dari masing-masing customer baik yang menggunakan credit card atau tidak dan tidak menerima pinjaman jumlahnya lebih mendominasi.
Dari visualisasi variabel numerik, dapat terlihat customer yang meminjam kepada bank adalah customer dengan penghasilan rata-rata di atas $80.000, nilai dari hipotek rumah rata-rata di atas $60.000, dan pengeluaran rata-rata kartu kredit di atas $2.000. Sedangkan untuk pengalaman, jumlah keluarga, dan umur tidak terlalu terlihat signifikan apakah customer tersebut meminjam atau tidak. Berikut merupakan visualisasi dari satu variabel numerik, satu variabel kategorik, dengan variabel target. Dari plot di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa customer yang memiliki pendapatan tahunan di kisaran $120.000 sampai $170.000 akan melakukan pinjaman apapun jenis pendidikannya. Selanjutnya akan dilihat visualisasi dua variabel numerik dengan variabel target. Dari plot pertama dapat dikatakan bahwa customer dengan jumlah keluarga lebih banyak yaitu 3 dan 4, lalu jumlah pengeluaran rata-rata kartu kreditnya dengan range sekitar $3.000 sampai $8.500 dan $4.000 sampai $8.000 lebih banyak yang akan melakukan pinjaman dibandingkan dengan jumlah keluarga yang sedikit. Namun dapat dilihat juga terdapat minoritas customer yang menerima pinjaman pada jumlah keluarga 2 dengan pengeluaran rata-rata sekitar $4.800 sampai $5.900. Lalu dari plot 2 juga dapat dikatakan bahwa customer dengan jumlah keluarga lebih banyak yaitu 3 dan 4, lalu nilai dari hipotek rumahnya dengan range sekitar $300.000 sampai $600.000 dan $300.000 sampai $450.000 lebih banyak yang akan melakukan pinjaman. Berikut visualisasi dua variabel numerik dengan variabel target, di mana dari plot pertama terlihat bahwa customer dengan penghasilan di atas $100.000 dengan pengeluaran rata untuk kartu kredit yang tinggi cenderung melakukan pinjaman kepada bank. Kemudian untuk customer dengan penghasilan di bawah $100.000 juga cenderung melakukan pinjaman kepada bank jika memiliki pengeluaran rata untuk kartu kredit yang tinggi. Tetapi untuk customer dengan penghasilan di bawah $100.000 dan pengeluaran rata untuk kartu kredit yang rendah, maka mayoritas tidak melakukan pinjaman kepada bank. Kemudian, dari plot 2 terlihat bahwa customer dengan pengeluaran rata-rata untuk kartu kredit di atas $2.000 dan mempunyai nilai dari hipotek rumah yang tinggi, maka mereka cenderung melakukan pinjaman kepada bank. Lalu, untuk customer dengan pengeluaran rata-rata untuk kartu kredit di bawah $2.000 dan mempunyai nilai dari hipotek rumah yang tinggi, maka mereka juga cenderung melakukan pinjaman kepada bank. Namun, untuk customer dengan pengeluaran rata-rata untuk kartu kredit yang rendah dan mempunyai nilai dari hipotek rumah yang rendah, maka mayoritas tidak melakukan pinjaman kepada bank. Dari plot pertama dapat terlihat bahwa customer dengan penghasilan di bawah $100.000 dan nilai dari hipotek rumah yang rendah mayoritas tidak melakukan pinjaman kepada bank. Sedangkan customer dengan penghasilan tinggi di atas $150.000 dan nilai dari hipotek rumah yang tinggi cukup banyak yang meminjam kepada bank. Lalu dari plot kedua, terlihat customer yang meminjam kepada bank adalah customer yang jumlah keluarga lebih banyak, yaitu 3 atau 4, dan jumlah penghasilan di atas $100.000. Jika penghasilan di bawah $100.000 dan dengan jumlah keluarga berapapun, cenderung tidak meminjam kepada bank. Setelah melakukan exploratory data analysis, kami akan melakukan klasifikasi dengan metode machine learning. Dari hasil klasifikasi dengan menggunakan perbandingan 3 metode berikut dengan 80% data training, terlihat bahwa random forest merupakan metode terbaik dengan 99% akurasi dan 97% presisi. Artinya, rasio prediksi benar yaitu melakukan pinjaman dan tidak melakukan pinjaman pribadi dengan keseluruhan datanya yaitu sebesar 99%, dan juga rasio prediksi benar melakukan pinjaman dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi melakukan pinjaman yaitu sebesar 97%. Variabel yang paling penting yaitu income atau penghasilan, education atau pendidikan, CC average atau pengeluaran rata-rata kartu kredit, dan family jumlah keluarga. Pada pembahasan terakhir, kami akan memberikan kesimpulan dan juga rekomendasi untuk bank. Dari hasil pembahasan sebelumnya, kami mendapatkan kesimpulan yaitu customer yang cenderung akan menerima pinjaman yaitu dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, customer dengan pendidikan lebih tinggi atau profesional. Yang kedua, customer yang tidak memiliki akun sekuritas. Yang ketiga, customer yang memiliki sertifikat deposit. Yang keempat, customer yang menggunakan internet banking. Yang kelima, customer yang tidak menggunakan credit card. Yang keenam, customer dengan pengeluaran rata-rata kartu kredit dan juga penghasilan yang tinggi. Yang ketujuh, customer dengan nilai dari hipotek rumah dan pengeluaran rata-rata kartu kredit yang tinggi. Selanjutnya, customer dengan jumlah keluarga lebih banyak, lalu jumlah pengeluaran rata-rata kartu kreditnya sekitar $3.000 sampai $8.500 untuk yang memiliki jumlah keluarga sebanyak 3 dan $4.000 sampai $8.000 untuk yang memiliki jumlah keluarga sebanyak 4.
Lalu, customer dengan jumlah keluarga lebih banyak dan nilai dari hipotek rumahnya sekitar $300.000 sampai $600.000 untuk yang memiliki jumlah keluarga 3 dan $300.000 sampai $450.000 untuk yang memiliki jumlah keluarga sebanyak 4. Dan yang terakhir, customer dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 dan 4 dan penghasilan yang tinggi yaitu di atas $100.000. Kriteria-kriteria tersebut merupakan kriteria customer yang cenderung akan melakukan pinjaman kepada bank. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa customer dewasa maupun tua lebih banyak yang tidak melakukan pinjaman kepada bank. Lalu customer dengan nilai dari hipotek rumah dan penghasilan yang rendah di bawah $100.000 cenderung juga tidak melakukan pinjaman kepada bank. Dan yang terakhir, metode random forest sangat baik dalam mengklasifikasikan customer yang akan melakukan pinjaman atau tidak dengan 99% akurasi dan 97% presisi. Berikut rekomendasi yang kami ajukan untuk Bank Vera yang terdiri dari strategi dan marketing. Untuk strategi, pertama, untuk pinjaman sebesar 5-100 juta dikenakan bunga 1,25% dengan tipe suku bunga tetap. Sementara, pinjaman dengan nilai di atas 100 juta hingga 300 juta dikenakan bunga sebesar 0,75% dengan tipe suku bunga tetap. Yang kedua, untuk yang sudah memiliki kartu kredit dengan Vera Bank, maka tidak dikenakan biaya administrasi pengajuan pinjaman pribadi. 3. Untuk customer dengan penghasilan, nilai dari hipotek rumah, serta pengeluaran rata-rata kartu kredit yang rendah dapat mengajukan pinjaman pribadi hingga 100 juta dikenakan bunga 1% dengan suku bunga tetap, serta tenor dapat diajukan hingga 5 tahun. Yang keempat, jika customer baru mendaftar untuk menjadi nasabah pada bank ini, kemudian melakukan pinjaman pribadi dalam rentan waktu seminggu pertama pendaftaran, maka bunganya akan lebih kecil, 0,25% dari bunga pada secara umum. Yang terakhir, pinjaman pribadi yang diajukan untuk pendidikan anak namun memiliki penghasilan yang rendah dan mempunyai nilai hipotek rumah yang tinggi, maka dikenakan bunga sebesar 0,5% dengan suku bunga tetap dan tenor 3 tahun. Untuk pemasarannya, ada 3 cara, yaitu berbicara langsung jika ada nasabah yang datang ke customer service, yang kedua online melalui media sosial bank dan website bank, dan yang terakhir melalui telepon. Berikut merupakan analisis data mining pada data Bank Vera, serta rekomendasi yang dapat kita berikan kepada bank. Terima kasih atas perhatiannya.